Halo pecinta MotoGP, kembali lagi di channel Dapur Pacu Space. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Pacu Space akan mengulas berita mengenai Rossi setujui permintaan membalap dengan timnya sendiri. Pada Kamis 24 Juni lalu, atau tepat jelang rangkaian balapan MotoGP Belanda akhir pekan ini, telah diumumkan tim milik Valentino Rossi, Aramco VR46 MotoGP, bakal berstatus tim satelit Ducati pada musim 2022. Menariknya, Pangeran Aramco Prince Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud diketahui ingin satu kursi di tim pada musim 2022 menjadi milik Valentino Rossi. Rossi sudah mengatakan realisasinya hal tersebut sangat sulit, karena pada saat performanya begitu buruk dan ada kemungkinan pensiun penghujung MotoGP 2021. Nah, petinggi tim Aramco VR46 MotoGP yang notabene tangan kanan Valentino Rossi, Alessio Salusi, angkat bicara soal kabar tersebut. Usio mengaku antusias dengan kans Valentino Rossi tetap balapan pada MotoGP 2022 dan memperkuat Aramco VR46 MotoGP. Namun pada akhirnya, apapun keputusan pembalap berusia 42 tahun itu nanti harus dihormati. Saya setuju dengan ide Pangeran Aramco, tetapi saya harus menghormati pilihan apapun yang dibuat oleh Vali. Menjadi orang yang dekat dengannya berarti memahaminya dalam segala hal, bukan hanya sekedar mendorongnya. Saya berharap itu akan terjadi, tetapi dia akan memutuskannya. Lanjutnya. Menariknya, petinggi Ducati sendiri membuka sangat lebar kans merealisasikan gagasan Valentino Rossi memperkuat Aramco VR46 MotoGP. Apalagi Rossi sudah mengenal motor Ducati Desmo CDC, motor yang pernah ia tunggangi pada 2011 sampai 2012. Meskipun begitu, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengatakan sampai sekarang belum ada pembicaraan soal kemungkinan Rossi comeback ke Ducati dengan tim Aramco VR46 MotoGP. Ducati akan senang jika Rossi gabung, tetapi pilihan pembalap tergantung pada pihak VR46 dan di atas segalanya, dalam kasus Valentino Rossi, itu adalah pilihannya sendiri. Lanjutnya. Valentino Rossi diharapkan turuti permintaan Pangeran Arab Saudi pada MotoGP 2022. Sahabat Rossi, Alessio Salusi berharap The Doctor bisa memperkuat tim miliknya sendiri, Aramco Racing Team VR46 pada MotoGP 2022. Apakah Rossi akan memutuskan untuk melanjutkan karir pada MotoGP atau tidak adalah pertanyaan yang menggelisahkan semua profesional dan penggemar, termasuk Alessio Salusi yang akrab disapa Usio itu. Menurut saya dia belum memutuskan, dia ingin mengambil keputusan pada jeda musim panas. Namun latihan bebas MotoGP Jerman hari ini berjalan ke arah yang benar seperti di Sachsenring, di mana dia memiliki kecepatan yang baik, kata Usio. Hasil yang diperoleh Rossi pada musim ini tidak memuaskan baik bagi diri Rossi maupun Usio. Namun tanggung jawab yang besar dalam krisis ini tampaknya tidak hanya dimiliki oleh pembalap, melainkan juga pihak Yamaha. Kami memiliki motor yang berjuang begitu keras di trek lurus untuk menyalip. Kemudian ketika tetap mendekat dengan rival di depan, suhu naik, rem memanas, ban mengembang. Semuanya sedikit lebih rumit, tutur Usio. Satu-satunya kepastian yang ada adalah semangat Rossi masih utuh. Tawaran Rossi memperkuat Aramco Racing Team VR46 datang langsung dari Pangeran Saudi yang merupakan sponsor utama operasi tersebut dan Usio juga memiliki ide yang sama. Saya setuju dengan sang pangeran, tetapi saya harus menghormati setiap pilihan yang dibuat oleh Vali, kata Usio. Sementara itu, Usio tidak sabar untuk memulai petualangan baru VR46 pada MotoGP musim 2022. Ada antusiasme yang besar dari semua orang. Kami tahu bahwa 2 tahun pertama tidak akan mudah, ujar Usio. Usio dipercaya Rossi mengemban jabatan direktur di tim balap kelas Moto2 dan Moto3 yang dimiliki Rossi. Dia juga menjadi motivator di akademi balap milik Valentino Rossi VR46. Maverick Vinales sama sekali tidak terlihat bahagia meski berhasil mengamankan podium runner-up MotoGP Belanda 2021. Keakraban dengan Fabio Quartararo pun juga minim. Maverick Vinales mengakhiri balapan MotoGP Belanda 2021 dengan pencapaian runner-up. Hasil tersebut memastikan Maverick Vinales berhasil naik podium MotoGP lagi setelah mengalami beberapa rentetan hasil buruk di musim ini. Akan tetapi, capaian podium runner-up di MotoGP Belanda 2021 agaknya tidak membuat pembalap asal Spanyol tersebut bahagia. Sejak tiba di Parc Ferme seusai balapan, Vinales benar-benar tidak menunjukkan raut wajah bahagia. Ia sesekali menggeleng-gelengkan kepala dan justru menampilkan muka masam. Ketika berbincang dengan kru tim Yamaha yang menghampirinya, Vinales tampak menjelaskan sesuatu yang sepertinya tidak membuatnya senang. Momen Vinales ngambek ini terus berlanjut bahkan ketika rekan timnya Fabio Quartararo sampai di Parc Ferme.
Riuh sorak-sorai bergemuruh dengan tepuk tangan para kru Yamaha. Namun Viñales justru memojokkan diri dan sama sekali tidak terlihat ikut bahagia atas kemenangan Quartararo. Keceriaan Viñales tampaknya menghilang sejak race bergulir, di mana start yang ia lakukan tidak terlalu bagus. Salah satu yang paling membuat Viñales menderita di balapan adalah keputusan pemilihan ban. Blunder fatal dilakukannya yang justru mengubah setup motornya dengan ban depan lunak, di saat para pembalap lain menggunakan ban depan medium. Kesalahan ini juga yang menjadi masalah serius dan membuatnya sulit tampil cepat seperti saat latihan bebas dan kualifikasi. Selain itu, Viñales yang notabene berangkat dari pole position justru tercecer di posisi tengah dan sempat kesulitan menyalip pembalap lain. Kekecewaan akibat hal tersebut tercermin saat dia menjawab pertanyaan dari media di Parc Fermé. Viñales tidak memberikan jawaban-jawaban yang mendetail, tidak ada luapan kegembiraan, dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat singkat. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi start saya tidak bagus dan saya juga sempat kesulitan sekali menyalip Takaki, kata Viñales. Yang menjadi perhatian, kesedihan Viñales ini bahkan terus berlanjut sampai acara podium. Saat naik podium dan penyerahan piala, Viñales tetap memasang wajah datar. Bahkan ia tidak ikut memainkan botol champagne, hanya Fabio Quartararo dan Joan Mir yang heboh. Viñales mungkin kecewa karena targetnya di MotoGP Belanda 2021 bukan sekedar podium, melainkan ia ingin kembali menjadi juara. Terakhir kali Viñales juara adalah pada MotoGP Qatar 2021 lalu, seri pembuka musim ini. Selain itu, Viñales sebenarnya juga cukup kuat sejak latihan bebas hingga kualifikasi. Ayah satu anak tersebut sebelumnya merupakan juara bertahan di sirkuit Assen. Di sisi lain, keretakan Viñales dengan Yamaha mulai akan semakin membesar setelah hasil MotoGP Belanda 2021 kali ini. Tak hanya akibat performa motor yang kembali kambuh, Viñales belakangan juga dirumorkan bahwa ia ingin hengkang dari Yamaha dan pindah ke Aprilia. Rangkaian hasil manis bisa jadi titik awal kebangkitan Viñales yang memang dalam 6 seri terakhir MotoGP terus-terusan terpuruk. Namun agaknya hasil positif di Assen tidak membuat nama Viñales dan Yamaha adem ayem. Kedua belah pihak malah justru dirumorkan telah sepakat berpisah. Kontrak Viñales memang akan habis pada akhir 2021 ini dan dia belum memperpanjang kontrak bersama Yamaha. Dikutip Sportfit dari tutumotorweb.it, menurut surat kabar Spanyol Liberia, Viñales sudah mendandatangani kontrak baru dengan Aprilia meski harus rela menerima gaji lebih rendah. Belum ada konfirmasi apapun terkait rumor tersebut, namun keretakan hubungan Viñales dan Yamaha memang memuncak pada musim ini. Di satu sisi, Yamaha mengeluhkan performa Viñales yang tak bergabung pada 2017 tak pernah bisa bersaing kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Tim pabrikan asal Iwata itu cukup kecewa dengan mereka telah menghabiskan gaji puluhan juta per tahun untuk Viñales yang dianggap tidak bisa konsisten. Perubahan kepala kru bahkan sudah terjadi 3 kali dalam 4 musim terakhir. Sedangkan di sisi lain, Viñales juga muak dengan Yamaha yang dia rasa tidak pernah membiarkannya mengatur sendiri segala pengaturan motor untuk balapan. Gaya balapan Viñales tidak pernah dirasa cocok dengan motor YZR M1. Terlepas dari itu, apabila Viñales benar ke Aprilia pada MotoGP mendatang, maka rumor kedekatan Andrea Dovizioso dengan Aprilia juga terbantahkan. Selain itu, pengganti Viñales di Monster Energy Yamaha kemungkinan adalah Franco Morbidelli. Sementara Petronas Yamaha SRT yang berpeluang besar ditinggal Valentino Rossi pensiun, mungkin akan mengambil 2 pembalap Moto2. Beberapa nama yang mungkin adalah Xavi Verge, Jack Dixon, dan Joe Roberts. Selain itu, pembalap Superbike asal Turki, Toprak Razgatlioglu juga sempat digabungkan pindah ke MotoGP.